الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير عقبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat 43. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan nggak ada tuh orang-orang yang bisa nolongnya selain Allah dan juga dia nggak bisa nolong dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq. Saat itu baru ngerti bahwa pertolongan itu milik Allah saja yang maha benar. Karena Allah itu sebaik-baiknya pemberi balasan dan Allah yang sebaik-baiknya itu tempat kembali kita untuk menerima balasan. Pelajaran pertama, ayah bunda, jangan tawakal kepada selain Allah. Mau pada diri sendiri, mau kepada harta, mau kepada pekerjaan, mau kepada teman-teman yang banyak. Nanti kalau Allahnya udah nggak ada sama kita, semuanya udah pada nggak mau. Bagus kalau kita punya banyak kenikmatan Allahnya bareng kita. Punya teman yang banyak, Allahnya ada, nah insya Allah teman-temannya bakal ngajak ke dalam kebaikan. Tapi kalau teman-temannya banyak, Allahnya nggak ada, bawaannya gila mulu. Ngajakin maksiat, ngajakin hal-hal negatif. Pekerjaan juga begitu. Pekerjaan banyak, tapi Allahnya ada, insya Allah berkah. Tapi pekerjaan banyak, apalagi kalau pekerjaan sedikit, Allahnya nggak ada. Jadi korupsi, jadi nipu, jadi mengambil hak orang lain. Nah, jangan bertawakal kepada selain Allah. Nanti PR buat ayah bunda. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Jadi tawakal hanya kepada Allah. Dan pahami ayah bunda, ini terus terjadi. Persahabatan yang terbaik adalah persahabatan yang dalam bahagia, duka, sedih, senang, di atas, di bawah. Nah itu persahabatan terbaik. Biasanya orang kalau lagi di atas banyak yang nemenin. Bagi di bawah nggak ada yang nemenin.
waktu kebunnya banyak, hasilnya banyak yang datang. Begitu kebunnya kebakaran, airnya habis, nggak ada yang mau nemenin. Nah ini kata banyak kita ngomong, ada gula, ada semut. Kalau nggak ada gulanya, semutnya nggak datang. Nah ini juga begitu sama. Jadi perhatikan sahabat-sahabat kita yang datang ketika lagi susah. Itu sahabat beneran. Sahabat yang jenguk kita ketika kita lagi sakit. Nah, itu sahabat beneran. Sahabat yang nggak diminta, kita lagi kesusahan, kita nggak punya duit, kita nggak mau tuh cerita, mau minjem kemana-mana. Dia yang datang, nawarin bantuan. Itu sahabat yang benar. Nah ini kan walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa makana muntasir. Kalau dalam kondisi lagi susah, kita sering nyebut gini. Dulu lagi pada susah, gue bantuin. Sekarang giliran gue susah, nggak ada yang bantuin. Sering tuh kesebut tuh, sama manusia. Nah, cari sahabat-sahabat itu. Kadang-kadang malah sahabat-sahabat yang kayak begitu tuh, sahabat yang kalau lagi kita lagi di atas, orang ngerubungin tapi duduknya paling jauh. Dia nggak mau tuh deket-deketin. Tapi begitu kita lagi susah, dia datang. Bahkan nggak diminta. Dia ngasih motivasi. Dia yang nemenin. Pelajaran kedua. Dan sahabat, orang-orang bersahabat itu nanti di hari kiamat saling bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa. Al-akhillah yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Cari ayat bunda tuh. Persahabatan yang benar adalah persahabatan bersama orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bersahabat nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan, salah-salahan. Kecuali orang-orang bertakwa. Kemarin saya diundang di Pamulang di sebuah masjid, tampil bersama Mbak Angelina Sondah. Nah, dia cerita waktu mau masuk penjara, bilang, tenang aja, nanti kami bantu. Jangan khawatir, jangan sedih. Nanti kami ada di belakang. Begitu saya udah ditangkap di penjara, yang ngomong gitu mau kagak ada tuh. Jadi mau jamin, mau nolongin, nggak ada. Maka namun tasur, bahkan nggak bisa nolong diri sendiri, nggak bisa. Dan ayah bunda, kadang-kadang gelapnya malam itu akan membuat kita ngerti indahnya siang. Sakit itu Allah hadirkan agar kita menghargai betapa berharganya sehat. Sepi itu Allah buat supaya kita bisa merasakan betapa berharganya keluarga yang ada bersama kita, sahabat-sahabat kita. Maka selalu berpesan-pesanan tuh, ayah bunda. Tapi ketahuilah, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Mau dalam terangmu, dalam gelapmu, mau sepimu, mau ramaimu, bahagiamu, dukamu. Allah nggak bakal meninggalkan. Perhatikan, ayah bunda, surat 93 Ad-Duha. Wa-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha, matahari naik sepenggalan. Mulai terang dan indah. Walaili idza saja, demi malam ketika dia mulai sunyi. Terang, terus Allah bilang sini. Kau lagi naik karirmu, kau lagi berada di puncak, spotlight menerangi cahaya hidupmu. Nanti suatu saat kau akan rasakan gelap yang sunyi. Tapi lihat ayat ketiga ini. Mawadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membencimu.
Allah nggak pernah ninggalkan, Allah nggak pernah membenci, Allah selalu bersama. Maka kalau kita lagi di atas, Allahnya nggak ada rasa enaknya itu di atas. Kalau kita di bawah, Allahnya bersama kita nggak sedih. Bahkan yang Mbak Enci kemarin ngomong nangis, Masya Allah, dalam saya itu terpurukan. Lihat tuh kalau nggak tawakal sama Allah, saya nggak kenal Usbop, saya nggak kenal Umi Maya. Mereka berdua datang ke lapas dan ajarin saya dan semua orang-orang yang ada di sana. Dan Masya Allah, kami bukan saudara, tapi saya selalu nyatet tuh. Umi Maya adalah orang kedua yang paling sering jenguk saya dan warga warga lapas. Setelah orang tua saya, Kianu anak saya, nah ini Umi Maya yang setiap pekan datang, datang. Hingga saya jadi kenal Allah, saya jadi kenal Al-Quran, saya bisa nikmati itu Al-Quran. Itu yang disebut mawadda'aka rabbuka wa maqala. Dalam terangmu, dalam gelapmu, dalam bahagiamu, dalam sedihmu, lapangmu, sempitmu, Allah nggak bakal meninggalkan. Yang ada malah kita nih, ayah bunda, kalau lagi sudah mulai terang, banyak kesibukan, lupa Allah. Mulai dikasih nikmat, mulai banyak hartanya, mulai lupa Allah. Sementara Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah meninggalkan, Allah tidak pernah benci. Nah, kadang-kadang begitu, kalau sudah lupa Allah, maka Allah akan lupa, membuat dirinya lupa akan diri sendiri. Nanti ayah bunda cari dalam surah Al-Hasyr. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka nanti Allah akan membuat mereka lupa pada dirinya sendiri. Itu kalimatnya asik sekali itu. Jangan termasuk orang-orang yang suka melupakan Allah, nanti Allah akan buat mereka lupa pada dirinya sendiri. Jadi ini yang disebut pemakanan muntasiro, dia nggak bisa tuh nolong dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu lupa, nggak bisa. Ngerasa sehat, ngerasa kuat, stamina paling bagus. Nanti yakin tuh dengan staminanya, dikasih virus sama Allah. Rontok tuh. Ada juara bodybuilding dunia, Mister Olympia berkali-kali, Roni siapa namanya? Nanti cari ya namanya, Bunda ya. Badannya udah kayak raksasa. Juara dunia berkali-kali. Eh, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu cuma hanya sarafnya doang di belakang, di pinggangnya. Sekarang badannya kecil. Sama seperti Namrud, hebat ngerasain. Dikasih sama Allah cuma lalat doang. Jadi nggak bisa nolong diri sendiri. Tahun 94 ada seorang pria ngomong ketika dia perusahaannya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Saya datang nih Usbok ke sebuah anak perusahaan saya yang jarang-jarang saya datengin. Waktu saya datang mereka pada lapor direksi sama manajemennya tentang ini usaha yang sudah mulai bagus. Dan kemudian laporlah manajer HRD. Pak Haji Tony, Pak Tony, belum Haji waktu itu. Alhamdulillah perusahaan udah maju, bahkan karyawan kita udah ada yang ngambil cicilan mobil Daihatsu Espas. Ayo Bunda tahu nggak mobil Daihatsu Espas tahun 90-an?
eksekutif pas-pasan. Daihatsu Espas. Bob nih, kata Haji Tony, dia cerita langsung di depan saya. Bob tanya aja, jenis mobil merek apa yang mewah, yang Bob sebut, insya Allah saya punya. Saking kayanya ini orang. Tapi Masya Allah, segitu kayanya saya tuh, Bob. Sholat nggak pernah. Wudhu aja saya nggak tahu caranya. Nah, dia melupakan Allah, ntar Allah bikin lupa pada dirinya sendiri. Balik waktu manajer HRD ngomong, ada karyawan yang udah ambil cicilan mobil. Mobil apa? Tanya Haji Tommy. Mobil Daihatsu Zebra Espas. Saat itu mulut ini ngomong, saya paling jijik naik mobil kayak gitu. Ngenyek, ngeledek. Saya waktu dengar kalimat itu, astagfirullahaladzim. Antum maksudnya apa? Saya sendiri nggak tahu, Dos. Mulut saya ngomong, saya paling jijik naik mobil kayak gitu. Tapi Masya Allah, itu 94, kejadian 97, tahu krisis ekonomi. Hancur. Semua usaha saya hancur. Rumah semuanya kejual. Mobil nggak ada yang tersisa. Saya 2 tahun nggak bisa tidur, disiksa sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Ayat ini biasanya dipakai untuk urusan syukur. Tapi bagian keduanya itu ayat saya ngerasain. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, azabku pedih, kata Allah. Dan saya ngerasa tuh pedih. 2 tahun nggak pernah tidur malam. Jadi selalu gimana caranya keluar dari masalah ini. Ini disebut wa makana muntasiro. Nggak bisa. Dia nggak bisa nolong diri sendiri. Hingga 2 tahun itu saya nyari jalan solusi keluar. Tapi Masya Allah, di ujung malam tiba-tiba saya ngedengar ada azan. Yang selama ini saya nggak pernah peduli itu. Azan subuh kayaknya indah benar manggil. Saya tergerak, saya pakai baju yang paling bagus. Lalu kemudian saya pergi ke masjid. Demi Allah, saya nggak ngerti cara wudhu. Saya ngeliatin orang wudhu, saya ikutin cara. Saya berada di belakang imam masjid. Imam berdiri, saya diri. Imam ruku, saya ruku. Imam sujud, saya sujud. Seperti Allah sayang manggil saya. Dan waktu saya sujud itu, badan saya gemeter. Saya nangis, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya rela, saya ridho. Engkau ambil segala-gala dari hidupku di dunia ini, ya Allah. Saya ridho. Tapi kalau boleh minta, ya Allah, jangan kau ambil lagi. Nikmat iman, nikmat sholat, nikmat agama, jangan diambil lagi. Usai sholat subuh yang indah itu, saya nangis, saya jalan ke rumah, saya bilang sama istri, saya bilang sama anak, kita beneran hidup. Alhamdulillah semuanya hatinya terpanggil. Saya anak laki-laki kalau sholatnya ke masjid. Istri saya, Alhamdulillah sudah pakai jilbab. Agama kami kita benerin, kita kenal Allah, kita makin kenal agama ini. Alhamdulillah. Rupanya ngebenerin ibadah sama Allah itu memang kunci. Dan benar Allah nggak ingkar. Begitu kami bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Alhamdulillah, otak kebuka lagi. Mulai berani usaha lagi. Alhamdulillah, usaha mulai dirintis. Sudah mulai bagus, uang sudah mulai lancar. Alhamdulillah. Ini Usbom nih. Berani nyicil mobil ini. Mobil yang beliau pakai untuk jemput saya itu mobil Daihatsu Zebra Espace. Usbom, kata Haji Tony ke saya, tahun 94 mulut ini pernah lancang ngomong saya paling jijik naik mobil kayak begini. Mumpung Usbom naik mobil ini, saya mau bilang ke Usbom dan sampaikan kepada semua orang. Saya sampaikan bahwa nggak ada mobil yang paling nikmat di dunia ini. Kecuali mobil Daihatsu Zebra Espace. Dengan syarat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa, nggak ada yang bisa nolong. Dia juga nggak bisa nolong diri sendiri. Karena itu, nah ini kunci yang amat mahal, ayah bunda. Kalau pengen jadi waliullah,
Kekasih Allah yang senantiasa ditolong sama Allah. Nah ini kunci yang amat mahal. Hunalikal walayatu lillahil haq. Nah, poin ketiga pelajaran hari ini adalah, nah, jadilah waliullah. Harus jadi punya target sama ya bunda. Kita ini nggak bisa jadi nabi karena nggak ada nabi setelah Rasulullah. Kita nggak bisa jadi rasul, tapi kita masih bisa jadi waliullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu yang selalu ditolong Allah. Allah selalu hadir. Unalikal walayatu lillahil haq. Nah, disitulah tahu tuh pertolongan yang paling top itu adalah pertolongan Allah. Maka kalau Allah kasih sakit tuh sebenarnya Allah tolong agar kita menghargai sehat. Kalau Allah kasih kita lagi merugi itu sebenarnya Allah tolong agar kita mensyukuri nikmat yang meskipun sedikit. Apalagi kalau nikmat Allah kasih banyak. Allah tolong, Allah tolong. Dan kalau ayah bunda pengen jadi kekasih Allah udah dikasih tahu sama Allah. Nanti cari ayatnya ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para kekasih Allah itu mereka nggak pernah takut, mereka nggak pernah sedih. Ini jaminan. Buat kekasih Allah tuh nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Pokoknya mereka pede kalau udah sama Allah. Gimana cara jadi kekasih Allah? Di ayat berikutnya Allah kasih tahu. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang selalu beriman, yakin sama Allah, dan mereka takwa, jagain hidupnya untuk kualitas takwa. Dua syarat. Lahumul busyara fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka terus-terusan dikaget-kagetin sama kabar gembira dari Allah. Di mana? Di dunia digirangin mulu sama Allah. Apalagi nanti di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Nggak ada perubahan dari jaminan Allah. Pokoknya buat para kekasih Allah ini terus-terusan bakal Allah bahagiain dunia dan akhirat. Wadzalika huwal fawzul azim. Dan itu kemenangan yang amat dahsyat itu kata Allah. Kalau kita jadi kekasih Allah. Jadi kalau pengen dapatkan prestasi hidup yang terbaik, nah itu jadi kekasih Allah. Yang selalu ditolong sama Allah. Allah selalu hadir. Allah selalu nemenin. Maka ini kekasih Allah. Para kekasih Allah yang terus ingat Allah, Allah ingat dia. Terus mencintai Allah, Allah mencintainya. Nah terakhir, doanya para kekasih Allah adalah minta minta cintanya Allah. Diajarin oleh Rasulullah doa minta cinta Allah. Bunyi begini, ayah bunda nanti cari. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Terlalu kecil, Allahumma Sul, nggak ij'al kedengaran. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Nanti cari sama Bunda Yulina sama semua ayah bunda doa indah ini. Artinya, ya Allah, aku meminta cintamu. Dan aku minta padamu, ya Allah, bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan aku meminta padamu, ya Allah, amal yang bisa mengantarkanmu membuat engkau mencintaiku. Ya Allah, jadikan kecintaanku padamu lebih aku cintai daripada cinta terhadap diri sendiri, terhadap keluargaku, bahkan kecintaan itu melebihi kerinduanku untuk minum air segar di tengah kering kerontak. Wah, ini doa dahsyat diajarkan Rasulullah. Ya Allah, aku meminta kecintaan dan mencintai orang-orang yang mencintai, mencintai amal yang bisa membuat engkau mencintai. Nanti cari ya, itu doa terkenal dan ayah bunda harus perlu
hafalkan dan diamalkan agar Allah mencintai. Itu yang ayat 44 tuh dahsyat ilmu tentang kewalian. Kalau pengen jadi kekasih Allah, mau jadi hamba-hamba kecintaan Allah, nah ini yang selalu Allah tolong, Allah hadir, Allah mengingatnya. Nah cari itu. Kalimatnya Ustaz ulang lagi nih. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amali alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Nanti cari. Kalau nggak ada yang ketemu, nah, insya Allah ntar Usbok tolongin. Jangan sampai doanya nggak ketemu. Jangan-jangan Allahnya kagak mau ngasih sama kita. Mudah-mudahan ntar dikasih ya. Supaya ini semuanya jadi kekasih Allah beneran. Jadi Allah selalu sayang, Allah selalu hadir, Allah selalu tolong. Sungguh kalau Allah udah nggak tolong, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan siapapun nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang bisa nolong kita. Orang-orang, bahkan orang tua nggak bisa nolong kita. Diri kita sendiri nggak bisa nolong kita. Dan ada doa lagi nih, nanti ayah bunda boleh cari. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha mengurus semua urusan hamba. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan, ya Allah, engkau serahkan urusanku pada diriku sendiri. Meski cuma sekejap mata. Aku nggak bisa, ya Allah. Engkau yang bisa. Tolong aku, tolong aku. Itu doa diajarin sama Rasulullah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan ya Allah, engkau biarkan aku sendirian, meski cuma sekejap mata. Nggak boleh. Kau harus bersamaku terus ya Allah. Nah, mudah-mudahan semuanya jadi hamba kesayangan Allah. Jadi para wali Allah. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.